Sejak rumah mewahnya di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan dijarah massa pada 30 Agustus lalu, komedian sekaligus anggota DPR RI nonaktif Eko Patrio dan keluarganya seolah menghilang bak di telan bumi. Setelah teka-teki di mana keberadaan Eko terus jadi pertanyaan netizen, Jumat lalu suami Fiona Rosalina ini akhirnya muncul ke publik. Kemunculan pemilik nama asli Eko Hendro Purnomo ini diketahui oleh juru warta saat mendatangi Polda Metro Jaya. Ditemani kuasa hukumnya, Eko mengaku hendak membebaskan salah satu tersangka penjara rumahnya berinisial R yang sudah jadi tahanan polisi. R diduga menjarah kucing kesayangan milik Eko. Lantas benarkah Eko merasa kasihan dengan R lantaran pelaku sudah beritikat baik akan mengembalikan kucing yang dijarahnya? Mohon dibebaskan Rian, ditangguhkan penahanannya. Rian itu adalah yang pertama kali ngambil kucing saya. Setelah menyelamatkan, dia ingin juga mengembalikan. Dibalikin ke saya, sudah diambil oleh kepolisian. Alhamdulillah malam ini Rian pulang tadi. Kemunculan Eko untuk pertama kali di Polda Metro Jaya dengan alasan ingin membebaskan tersangka penjara yang telah mengambil kucing kesayangannya bukannya menuai simpati, malah dicibir netizen. Sebagian netizen menuding jika Eko lebih mementingkan kucing kesayangannya ketimbang rakyat yang diwakilinya selama menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Saya kemarin ini pertama kali saya keluar dari rumah ya, dan bisa bebas nih sekarang nih ya karena Rian gitu ya, karena semata-mata Rian sudah menyelamatkan kucing saya. Eko bukan hanya dicibir lebih mementingkan kucing ketimbang rakyatnya, tapi video berisi parodinya yang memeragakan adegan pencurian brankas dengan gepokan uang di sebuah rumah juga menuai pro dan kontra. Sebagian netizen ada yang menganggap video itu terjadi pasca insiden penjarahan hingga Eko dinilai tak kapok meski rumah mewahnya telah dijarah massa. Hingga tudingan jika lewat video parodi itu Eko seolah hendak menunjukkan aset dan capaian materinya alias aksi flexing lewat uang gepokan yang ditunjukkannya. Sore, pagi, siang, malam, peras keringat, banting tulang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, nyariin elu. Spekulasi ihwal kapan video parodi berisi adegan pencurian itu jelas belum bisa dipastikan. Apakah dibuat sebelum atau setelah insiden penjarahan? Tapi jika mengulik keterangan Eko Jumat lalu, mantan teman satu grup lawak Akri dan Parto ini mengaku sama sekali belum mendatangi rumah mewahnya yang luluh lantah pasca dijarah massa, lantaran masih trauma atas insiden tersebut. Jadi saya belum tahu gitu ya. Tergantung istri saya aja. Belum saya hitung berapa kerugiannya, tetapi semuanya habis ludes ya, tidak tersisa. Dari baju, celana, semua punya anak dan sebagainya, tidak ada yang tertinggal, semuanya habis dan luluh lantah. Bukan hanya Eko yang trauma, sang istri Fiona dan anak-anaknya kabarnya juga ikut syok. Bahkan salah satu putranya dikabarkan harus dirawat di sebuah rumah sakit karena mengalami beban mental yang cukup berat pasca kediamannya dijarah hingga status sang ayah sebagai anggota DPR RI dipecat. Kecewa iya, anak-anak saya juga, tetapi saya membangun psikologisnya. Yuk maafkan mereka dan mudah-mudahan tidak terulang lagi. Karir yang saya capai selama ini hilang seketika pada malam itu. Ya sedih gitu ya.
Selain didekap trauma hebat, Eko juga berkeluh kesah ihwal jerih payah keringatnya selama berpuluh tahun yang lenyap dalam sekejap. Dengan nada bergetar menahan sedih, Eko mengaku pasrah setelah rumah mewahnya yang dibangun menghabiskan budget 150 miliar itu dijarah masa. Saking sedihnya, Eko mengaku harus mengontrak rumah di pinggiran Jakarta. Ya sementara saya masih ngontrak sekarang di satu tempat di pinggiran kota Jakarta gitu ya. Jujur ini memang hasil kerja keras saya dari puluhan tahun. Saya pala jadi kaki, kaki jadi pala untuk memberikan yang terbaik buat keluarga saya. Ya saya ambil hikmahnya aja. Jika Eko mengontrak rumah di pinggiran Jakarta, lantas benarkah sejak rumahnya dijarah dan status keanggotaannya sebagai DPR RI dinonaktifkan, Eko mengalami kebangkrutan ekonomi? Bukankah selain rumah di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Eko masih punya aset berupa apartemen? Lantas, apa yang membuat Eko nekat ngontrak di rumah pinggiran Jakarta? Mudah-mudahan ntar ada rezeki saya mau benerin rumah saya. Saya sekarang ingin lebih memperbaiki psikologis anak-anak saya, memperbaiki psikologis istri saya, itu yang lebih penting. Jika Eko memilih menepi dari hingar-bingar kemegahan kota Jakarta dan memilih tinggal di pinggiran Jakarta, sejawat Eko Patrio yang rumahnya ikut dijarah dan dinonaktifkan yakni Nafa Urba sama sekali belum berani menunjukkan diri ke publik hingga disebut-sebut menepi di kampung halamannya di Magelang. Belakangan ketika Nafa memilih diam dan menonaktifkan akun media sosial miliknya, mantan istri aktor Zekli ini malah dihantam isu memiliki hubungan spesial dengan teman satu partainya Ahmad Syahroni. Di jagat maya beredar kabar sumir ihwal kedekatan Nafa dengan pria berjuluk Crazy Rich asal Tanjung Priuk ini. Kabar itu mencuat setelah beberapa netizen mengulik rahasia di balik ditemukannya flash disk milik Ahmad Syahroni. Tapi sayang, hingga kabar itu beredar, belum ada bukti valid yang menunjukkan pada dugaan terjadinya cinta terlarang antara Nafa dan Syahroni.